Sobat KPBMI, bertemu lagi dengan aku Ganesha Sepur Budaya. Hari ini aku akan mengajak teman-teman mengunjungi Museum Taman Prasasti. Yuk kita lihat yuk dalamnya ada apa aja. Yuk. Yuk kita lihat-lihat yuk Sobat KPBMI. Wah, di temboknya ada apa itu? Unik sekali deh. Wah, ternyata ini batu nisan para petinggi dan Gubernur Jenderal VOC loh Sobat KPBMI. Halo Pak, Ganesha mau membeli tiket. Ini kartunya Pak. Saya ambil kartunya ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dadah. Nah, ini dia nisan dan makamnya HF loh Sobat KPBMI. Kalau teman-teman tahu, beliau ini merupakan Direktur Sekolah Dr. Bumi Putra atau Stovia. Nah, Sobat KPBMI, tahu tidak ini makam siapa? Ini merupakan makam dari Dr. Andreas Brandes, seorang ahli arkeologi dan sastra Jawa kuno loh. Wah, bentuk makamnya kayak candi ya. Di sini juga terdapat dua peti jenazah dari kedua proklamator hebat Indonesia loh, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Wah, Sobat KPBMI, lihat di sana juga ada kereta kuda dan juga kereta pembawa peti jenazah. Takut. Wah, kira-kira di dalamnya seperti apa ya? Apakah Ganesha muat masuk ke dalam? Kan Ganesha makannya banyak. Hihihi. Nah, Sobat KPBMI, di sini juga ada monumen peringatan Tentara Jepang Kompi 9 Batalion 16 yang gugur di Bogor loh. Ganesha kan punya janji dengan Ibu Kepala Museum. Halo, aku dengan Ganesha Sepur Budaya. Dengan Ibu siapa ya? Nama saya Ibu Yulianingsih. Di sini dipanggilnya Ibu Yuli sebagai Ketua Satuan Pelaksana Museum Prasasti.
dulu namanya Kepala Satuan Pelayanan Museum Prasasti. Jadi setelah tahun 2022 jadi berubah menjadi Ketua Satuan Pelaksana Museum Prasasti. Museum yang terunik, merupakan kedua di dunia. Yang pertama adalah di Rusia, yang kedua adalah di Indonesia, yaitu di Museum Prasasti. Dulu sejarahnya di sini tahun 1795 didirikan, sama zamannya VOC, disebutnya adalah Kharkov atau kuburan. Lalu pada tahun 1977, yaitu 7 Juli 1977 diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin sebagai Museum Taman Prasasti. Lalu berubah lagi setelah perkembangan waktu menjadi Museum Prasasti dengan 995 koleksi dan merupakan prasasti yang beberapanya itu asli dari Indonesia, asli juga yang dibuat dari bahan-bahan marmer dari Italia zaman VOC dulu. Ada di sini, ada yang di prasasti, ada 2 yang milik Indonesia, yaitu yang orang Indonesia, yaitu Sohokji dan Mr. Subur. Kalau boleh tahu, alamat lengkap museumnya di mana, Bu? Museum Prasasti adanya adalah di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Merupakan lokasi yang paling mudah dijangkau, baik dari Monas, dari Tanah Abang, dengan transportasi yang terbanyak, transportasi mikrolet, kereta dari Tanah Abang maupun dari Monas, Transjakarta. Jadi boleh dibilang museum yang ada terletak di Jakarta, yang bentuknya outdoor dengan luas wilayah 1,3 hektar. Sebelumnya adalah 5,5 hektar, 5,5 hektar. Harga tiket masuknya berapa, Ibu? Bagi siapapun, sahabat museum maupun rekan-rekan semuanya, jika ingin berkunjung di sini dengan harga tiket bagi umum dewasa adalah Rp5.000 dan bagi mahasiswa Rp3.000, bagi pelajar Rp2.000. Jika datang untuk rombongan, dapat mengajukan surat kepada unit pengelola Museum Sejarah Jakarta. Setelah diberikan disposisi, lebih dari 30 orang mendapatkan harga tiket masuk adalah Rp3.750. Demikian. Nah, untuk waktu kunjungannya, Ganesha bisa datang kapan saja ya, Bu? Ya, sahabat museum, jika berkunjung di Museum Prasasti, jam berkunjung adalah jam 9 sampai jam 15. Jadi hari Senin itu semua museum yang ada di Jakarta adalah tutup, jadi off. Itu saatnya kami untuk bersih-bersih dan merapikan dan maintenance, merawat. Jadi jam berkunjung itu jam 9 sampai jam 15, hari Selasa sampai Minggu. Jumlah pengunjung yang ada di sini boleh dikatakan lebih dari dapat menampung 500 orang. Jadi per hari kami juga pernah sampai 200 gitu kunjungan, itu pada saat Sabtu Minggu. Pada hari biasanya boleh dikatakan agak sedikit meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, lebih dari 90 orang per hari. Nah, di Museum Prasasti ini apakah ada kegiatan menarik, Bu, yang bisa Ganesha ikuti? Kegiatan yang dilaksanakan di Museum Prasasti karena kemarin masih pandemi, jadi kita lebih museum itu ditutup selama beberapa kurun waktu tergantung dari PPKM-nya level 1, 2, 3 atau 4. Jadi setelah tahun 2022 November setelah dibuka belum ada kegiatan yang signifikan, tetapi tahun 2023 ini ada 3 kegiatan. Itu yang pertama baru dilaksanakan, yaitu pada tanggal 14 Februari, yaitu Jelajah Malam Museum tahun 2023. Kemarin ada peserta 61 orang. Jadi kami juga berharap setiap tahun tidak hanya 1 kali untuk jelajah museum, karena itu sangat diminati sama masyarakat. Dan langkah berikutnya
dijadwalkan nanti akan kami beritahukan melalui IG maupun Facebook atau Twitter dari unit pengelola Museum Kecil Jakarta. Bagi teman-teman yang ingin sharing atau mengetahui tentang Museum Taman Prasasti, yaitu dapat mengunjungi IG-nya Museum Kesejarahan. Jadi di situ sudah dilengkapi dengan apa-apa aja yang ada, baik koleksi, lokasi maupun yang terdapat di Museum Prasasti. Sip, makasih banyak Ibu. Jangan lupa follow Museum Prasasti. Baik Ibu, dadah. Nah, Sobat KPBNI, ini dia Pastor Van der Richten yang merupakan pendeta kepala gereja Katolik di Batavia yang sangat berjiwa sosial tinggi loh. Di sini juga terdapat nisan dari seorang aktivis mahasiswa terkenal Indonesia loh, yaitu Sok Hogi. Nah, Sobat KBBMI, di sini ada makam Olivia Mariamne Raffles. Beliau merupakan seorang istri dari Thomas Stafford Raffles yang meninggal di Bogor. Ibu, bangun Bu, sudah jangan menangis. Cup 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 cup, Ibu. Ayo Bu, bangun Bu, jangan menangis terus. Halo, Bapak, dengan Bapak siapa? Nama saya Eko Wahyudi, biasa dipanggil Pak Yudi. Saya Ganesha Permudaya. Halo Ganesha. Boleh ceritakan sedikit Pak tentang sejarah Museum Prasasti ini? Jadi Museum Taman Prasasti atau Museum Prasasti ini awalnya adalah sebuah pemakaman khusus untuk orang-orang asing yang tinggal di kota Batavia. Pemakaman dengan nama Kebon Jahe Kober atau Kerkhoffland ini dibangun pada tanggal 28 September tahun 1795. Jadi kondisi kota Batavia pada saat itu sangat padat, tidak sehat, banyak penyakit, sehingga proses kematian berjalan cepat. Pada akhirnya pemakaman-pemakaman lama yang dibangun pemerintah Belanda yang biasanya ada di bawah gereja, yang salah satunya bernama Gereja Hollandskerk atau yang sekarang jadi Museum Wayang, itu mulai tidak menampung banyaknya jenazah pada saat itu. Akhirnya mereka membuka lahan seluas 5,5 hektar yang posisinya jauh ke arah selatan dari kota Batavia. Pemakaman Kebon Jahe Kober ini berkembang menjadi pemakaman yang sangat prestisius karena ada pejabat tinggi, pelaku sejarah, dan selebritis di masanya. Nah, pada saat itu ketika ada orang meninggal di kota Batavia, biasanya jenazah itu dikirim ke pemakaman umum Kebon Jahe Kober menggunakan perahu-perahu atau puluhan perahu ya. Kemudian dijemput menggunakan kereta jenazah yang berjarak kurang lebih 500 meter dari pemakaman. Ya, kuda si penarik kereta jenazah ini jumlahnya itu berdasarkan tingkatan sosial. Apabila lebih tinggi maka kudanya akan lebih banyak. Nah, pemakaman umum Kebon Jahe Kober atau Kerkhoffland ini bertahan sampai tahun 1974 dan kemudian diambil alih oleh Pemprov DKI, dan pada saat itu semua jenazah kemudian diangkat, ada yang dipindahkan ke Tanah Kusir, ada juga yang
yang dipindahkan ke Menteng Pulo. Tapi juga ada yang dibawa keluarganya ke Belanda. Nah, setelah semua jenazah diangkat, batu nisan ditata ulang, kemudian luas yang awalnya 5,5 hektar pun diperkecil tinggal 1,3 hektar dan kemudian diresmikan menjadi Museum Prasasti oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 9 Juli tahun 1977 dengan lahan seluas 1,3 hektar. Nah, itu sejarah singkatnya Museum Prasasti. Untuk koleksinya ada apa saja, Pak? Dan yang paling unggul itu apa, Pak? Jadi untuk koleksi-koleksi di Museum Prasasti itu terdapat dari beberapa bahan ya. Yang pertama itu bahannya dari batu andesit yang diimpor langsung dari India Selatan, yang biasanya batu-batu andesit itu jenazahnya dulu ada di pemakaman umum di bawah gereja-gereja. Nah, yang berikutnya yang cukup banyak juga yang terbuat dari batu marmer yang diimpor langsung dari Italia, dan semua semua batu nisan yang terbuat dari batu marmer itu biasanya jenazahnya asli dimakamkan di Museum Prasasti. Tapi ada juga sedikit yang terbuat dari perunggu, kurang lebih ada 3 buah. Nah, untuk koleksi unggulan kita ada 20 koleksi unggulan yang kita ceritakan kepada pengunjung ya. Salah satunya adalah prasasti nisannya Dr. H.F. Roll, Olivia Mariamna Raffles, J.H.R. Kohler, dan Sohogi. Ada lagi kok, Pak, untuk koleksi yang uniknya? Ya, untuk koleksi yang unik, yang pertama mungkin pengunjung akan bertanya-tanya dan ingin sekali melihat yang namanya lonceng kematian. Nah, itu salah satu koleksi favorit ya untuk pengunjung, karena selain koleksinya bisa dilihat dan ini juga bisa mengeluarkan suara yang cukup membuat merinding ya yang bagi yang mendengarnya. Terus kita ada juga koleksi patung Crying Lady atau patung menangis, yang sejarahnya itu seorang istri yang baru ditinggal meninggal suaminya, tapi kemudian dia nggak kuat menahan kesedihan dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Makanya keluarganya sengaja memesan ornamen seperti itu agar setiap orang yang datang ke sini itu bisa merasakan kesedihan yang mereka alami. Kita juga ada peti jenazah milik Bung Karno dan Bung Hatta, dan juga sepasang kereta jenazah beserta peti jenazah buatan perusahaan yang bernama Bedfiller Casket Company, yang saat ini perusahaannya itu ada di USA, Amerika Serikat. Nah, kalau untuk koleksi yang paling menarik mungkin Sohogi ya, karena itu salah satu koleksi yang banyak dikunjungi kaum mahasiswa atau anggota Mapala. Terus ada juga Olivia Mariamna Raffles karena ingin mengetahui kisah romantisnya, dan juga beberapa mayor jenderal, salah satunya adalah J.H.R. Kohler, karena mereka ingin mengetahui sejarah tentang Perang Aceh. Mungkin itu aja, Mbak. Untuk perawatan koleksinya bagaimana, Pak? Baik, jadi kalau perawatan koleksi, kalau di Museum Prasasti itu dibagi 2 ya, perawatan ringan dan perawatan berat. Karena kita museumnya outdoor atau open air museum, tentu saja kita sangat langsung berhubungan dengan alam ya, karena biasanya kita hanya melakukan perawatan ringan. Nah, kalau untuk perawatan berat biasanya kita serahkan ke balai konservasi, misal terjadi pecah atau retak atau segala macam. Nah, untuk perawatan ringan sih kita hanya membersihkan dengan air bersih biasa ditambah dengan sedikit sikat-sikat untuk membersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Karena kalau musim hujan apalagi seperti ini ya, itu tanah itu mudah naik ke permukaan koleksi. Jadi kita bersihkan aja secara ringan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ganesha mau keliling-keliling dulu. Nah, silahkan. Selamat menikmati area Museum Prasasti. Sini ada tengkorak loh Sobat KPBMI. Ada yang tahu punya siapa ini? Iya, ini tengkoraknya Peter L. Belfort. Ia membantu Bumi Putra melawan VOC Belanda loh. Nah, ini dia nisan dari William F. Stutterheim yang merupakan ahli bidang kepembakalaan Indonesia. Nah, itu dia tadi keseruan Ganesha di Museum Taman Prasasti.
Teman-teman, jangan lupa like, comment, and share ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, Ganesha pamit undur diri dulu ya.